adik-adik Kingdom Kids. Wah, senang sekali kita dapat berkumpul, berjumpa dalam ibadah online Kingdom Kids. Sebelum memulai ibadah, kakak ingin membacakan beberapa peraturan untuk adik-adik taati. Yang pertama, adik-adik tidak boleh makan selama ibadah berlangsung. Yang kedua, adik-adik tidak boleh bermain-main dan mengobrol pada saat sedang beribadah. Dan yang ketiga, siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat mengikuti ibadah online ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, nama saya Nevida. Saya akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatannya kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Kingdom Kids, selamat hari Minggu. Apa kabar teman-teman? Coba aku lihat dulu yang ada di rumah atau dimanapun nih teman-teman. Wah, kayaknya semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin, puji Tuhan. Hari ini siapa yang siap mau memuji Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semuanya udah siap ya. Nah, sebelum kita mulai adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sangat baik, begitu baik di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang tahu kalau iblis menggoda adik-adik, adik-adik biasanya ngapain sih? Adik-adik tolak atau adik-adik ayo? Adik-adik tolak ya. Nah hari ini kita sama-sama mau nyanyi yuk satu pujian yang aku yakin kita semua mau menyanyikannya. Yuk. Tepuk tangan yuk adik-adik, sama-sama ya. Saat iblis menggangguku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Aku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkan ku
ulang lagi ya dari awal. Saat iblis menggangguku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Kita berdiri ya teman-teman. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya, saat iblis mengganggu. Saat iblis menggangguku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Aku percaya kita semua mau dan berani untuk tampil beda. Nah teman-teman, karena kita percaya sama Tuhan, kita juga percaya kalau bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa lakukan apa saja. Siapa yang percaya boleh angkat tangannya. Wah, yuk sama-sama kita nyanyikan satu lagu. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Tepuk tangan ya teman-teman. Yuk. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sekali lagi ya, katakan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan
segala raja. Amin. Nah adik-adik, sekarang yuk kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Raja segala raja. Kita mau menyembah Bapa yang setia. Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang karena kami rindu sama Tuhan Yesus. Karena kami sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, kami datang Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kami mau datang pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore
Tuhan, kami cinta sama Tuhan. Kami sayang sama Tuhan. Dan kami mau Tuhan, setiap hari Tuhan, pagi hari, siang hari, sore bahkan malam hari Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur. Tuhan, ampuni kami. Kami mau minta maaf sama Tuhan kalau kami suka ngomel, kalau kami suka mengeluh Tuhan. Tapi hari ini kami mau janji sama Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur. Ini doa kami Tuhan. Biarlah Kau lihat hati kami Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh, hati yang cinta sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga apa yang disampaikan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali kita ketemu lagi hari ini. Sama hari Minggu juga untuk orang tua. Saya Kak Juwita hari ini akan menemani adik-adik belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik, ayo kita semuanya semangat. Walaupun kita ketemunya cuma melalui YouTube ya, tetap harus semangat adik-adik. Kenapa kita harus tetap semangat? Karena kalau kita semangat, Kak Juwita akan senang. Orang tuanya juga pasti akan senang. Siapa lagi yang akan senang? Ya, Tuhan Yesus juga akan senang lihat adik-adik kalau semangat. Nah, teman-temannya juga kalau adik-adik semangat, pasti ikutan semangat juga. Pasti akan senang. Ya kan? Tapi ini semuanya sudah pada semangat belum ya? Oh, ada yang belum semangat kayaknya. Kenapa itu belum semangat? Mungkin dia belum sarapan Kak Juwita. Kenapa belum sarapan? Harus sarapan ya. Sarapan itu penting. Itu masih ada lagi. Oh, kayaknya ada yang belum mandi. Jadi nggak seger, nggak sarapan, nggak mandi. Aduh, ayo semangat-semangat. Nanti habis ini mandi ya, gitu. Atau kenapa lagi tuh dia nggak semangat? Oh, itu mungkin ada karena takut ya. Oh, Kak Juwita juga pernah merasa takut sehingga Kak Juwita nggak semangat. Kak Juwita itu takut sama gelap. Makanya ini dipakein lampu-lampu biar terang, biar semangat. Ya, adik-adik di sini ada nggak yang pernah merasa takut? Pasti ada ya. Takut sama apa adik-adik? Takut sama gelap juga nggak kayak Kak Juwita? Atau takut diomelin sama orang tuanya? Atau takut sama binatang? Takut sama kecoa? Atau takut sama tikus? Padahal kan tikus lucu ya. Ya. Takut? Atau takut sama ular? Atau ada yang takut sama kodok nggak? Oke. Kak Juwita di saat-saat seperti COVID kayak gini juga sering takut. Karena takut kalau Kak Juwita kena COVID. Takut kalau orang-orang yang di dekat Kak Juwita itu kena COVID. Terus nanti sakit, terus nanti meninggal. Takut kan? Nah, suatu hari Kak Juwita pernah menemukan sebuah video yang membuat Kak Juwita jadi tidak takut. Tapi adik-adik, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita mari berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan ini Kau berikan kepada kami dapat berkumpul bersama secara virtual Tuhan dengan adik-adik sekolah minggu Kingdom Kids Kebon Siri dan sekolah minggu yang lainnya, begitu juga dengan orang tua yang menemani mereka. Terima kasih atas pertemuan ini ya Tuhan. Ini semua bukan karena kuat dan rencana kami, tapi ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Mampukanlah kami untuk memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin
memimpin saya Tuhan, memimpin adik-adik untuk mempelajari firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau Tuhan, berkuasalah Engkau Roh Kudus atas tubuh dan jiwa kami hingga selesai nanti acara ini. Dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus kami bermohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tadi sampai di mana adik-adik? Kita ngomong soal takut. Nah, waktu itu Kak Juwita takut sekali, aduh gimana ya kalau COVID terus begini, Kak Juwita kerjanya jadi di rumah terus, bosan, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa jalan-jalan. Nah, suatu hari Kak Juwita melihat sebuah video yang membuat Kak Juwita jadi berani dan semangat lagi. Video apa itu? Ini video tentang seekor kodok yang pemberani. Mari kita lihat sama-sama videonya. Nah, gimana? Tadi itu videonya menceritakan seorang ayah kodok atau kodok yang berani ya. Kodok besar di Afrika yang dia berusaha menembus benteng sumber air yang banyak supaya anak-anaknya tidak kekeringan. Jadi dia berhasil menembus ya, dia membuka jalan, anak-anaknya semua pada ngikut, jadi mereka bisa hidup lebih lama karena airnya cukup, airnya banyak, tidak jadi kekeringan. Nah, Kak Juwita berpikir, Tuhan Yesus aja memelihara ya, memberikan akal kepada seekor kodok untuk menyelamatkan anak-anaknya dari kekeringan. Nah, apalagi kita anak-anak Tuhan. Nah, pasti kita lebih dari seekor kodok kan gitu. Kita pasti akan dijaga. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak takut? Bagaimana supaya Tuhan menjaga kita? Bagaimana supaya kita bisa tidak takut gelap, bisa tidak takut dimarahin, bisa tidak takut tidak dibelikan mainan, atau takut sama tikus? Itu bagaimana caranya? Kalau tadi kita lihat di video itu, kan tadi bapak kodoknya kan itu, induk kodoknya itu kan sudah menembus batasnya, dia membuka jalan. Kemudian anak-anak kodoknya itu pada ikut ya ke sumber air yang lebih banyak, ke tempat yang lebih aman. Nah, adik-adik semua di sini kan sudah belajar firman Tuhan. Nah, jadi supaya kita tidak takut, kita bisa mencontoh kodok tadi. Kita ikuti jalan yang sudah Tuhan berikan, jalan yang sudah Tuhan beritahu. Jadi, apa saja yang harus kita lakukan supaya kita tidak takut? Yang pertama, kita harus patuh sama orang tua. Dan kalau di sekolah, kalau gurunya nyuruh ngerjakan tugas, dikerjakan PR-nya. Kita juga harus rajin belajar. Banyak caranya. Jadi, kita kalau tadi lihat kodok itu ikutin jalannya, ikutin jalan orang tuanya, ikutin jalan induknya. Jadi dia selamat. Jadi kita, supaya kita nggak takut, kita harus berada di jalan yang Tuhan sudah buat. Nah, Tuhan pernah bilang di Yesaya 41 ayat 10. Ayo kita baca sama-sama ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, adik-adik, jadi di saat-saat seperti sekarang, kita semuanya prihatin ya, harus di rumah, nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa jalan-jalan. Nah, supaya apa? Supaya kita nggak kena COVID ya, supaya kita itu jalannya kita. Jadi kita harus berjaga-jaga. Jalannya itu kita disuruh di rumah. Kita harus rajin cuci tangan. Kalaupun kita terpaksa harus keluar, jalannya itu kita harus pakai masker. Ya, kita harus mengurangi pergi ke tempat orang yang kumpul-kumpul gitu. Itu jalannya. Supaya ketakutan-ketakutan, nanti kalau kena COVID gimana, nanti kalau sakit gimana, itu takut semuanya. Tuhan sudah kasih tahu jalannya melalui pemerintah kita ya. Kita disuruh di rumah. Nah, adik-adik juga gitu, nggak boleh takut ya.
Tuhan ada melindungi kita. Dan Tuhan sudah memberitahu jalan-jalannya. Ya kan? Jadi jalan-jalan yang sudah diberitahu sama Tuhan, kita jalan dari situ supaya kita beroleh kemenangan. Tadi ada anak-anak kodok itu kan, dia dibawa sama orang tuanya ke sumber air yang lebih bagus. Nah, jadi kita tidak ada lagi ketakutan. Karena apa adik-adik? Karena apa? Iya, karena Tuhan sudah bukakan jalan dan kita sudah ikutin jalannya Tuhan. Berarti kalau ada yang masih takut, berarti kenapa? Berarti belum di jalannya Tuhan. Oke. Adik-adik sekalian, kakak senang sekali. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini, adik-adik tetap semangat. Ya, tidak takut lagi, tidak takut COVID, karena adik-adik sudah berjaga-jaga, karena adik-adik sudah ada di jalannya Tuhan, sudah pakai masker, sudah di rumah, sudah patuh sama orang tua, sudah makan teratur, sudah tidur teratur. Nah, jadi COVID-nya jauh, ya kan? Yang kering-kering, tanah kering itu jauh. Kita sudah ke tanah yang subur, kita ke sumber air yang cukup, ya. Baik, adik-adik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak takut. Karena Tuhan menyertai dan melindungi kami semua. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Terlebih kepada adik-adik yang mungkin mereka takut, atau mungkin kepada orang tuanya yang juga mungkin takut menjalani hari esok harus bagaimana. Biarlah penyertaan Tuhan Yesus menyertai mereka semua, menyertai kami semua hari ini dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik, mari angkat tangannya, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.